Belajar materi pengurangan menggunakan konteks belanja di koperasi. Koperasi sekolah merupakan tempat yang menyediakan berbagai kebutuhan siswa seperti alat tulis, buku, maupun jajanan. Setiap barang sudah diberi label harga agar siswa mudah memilih. Ketika berbelanja, siswa belajar menghitung total harga barang yang dibeli, menentukan uang yang harus dibayar, dan mengetahui beberapa kembalian yang diterima. Melalui kegiatan sederhana ini, siswa terbiasa menggunakan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Koperasi sekolah juga mengajarkan siswa untuk jujur, tertib saat antri, dan bijak memilih barang sesuai kebutuhan. Lalu di sini ada tim penyusun. Tim penyusun ada yang pertama Eftia Putri Anggriani, yang kedua ada Indi Junianti, yang ketiga ada M. Zainalbi, dan yang terakhir ada Tara Nurpadila. Mana ada dosen pengampu mata kuliah PMRI, yang pertama ada Profesor Dr. Zulkardi MKom MSc, yang kedua ada Ibu Dr. Eli Susanti MPD, dan yang terakhir ada Ibu Septisari Yukans SPD MSc. Tujuan pembelajarannya ada dua, yaitu menentukan total harga barang yang dibeli, lalu yang kedua ada menentukan sisa uang setelah membeli beberapa barang. Dan di sini ada tampilan dari lintasan belajar atau yang bisa disebut dengan iceberg. Yang pertama ada situasional, lalu yang kedua di sini ada referensial, ada general, dan yang terakhir ada bentuk formal. Nah, di sini media pembelajaran yang digunakan adalah LKPD. LKPD ini merupakan media pembelajaran matematika untuk siswa kelas 4 SD dengan topik pengurangan. LKPD ini dirancang menggunakan pendekatan PMRI atau yang bisa disebut dengan Pendidikan Matematika Realistik Indonesia, sehingga pembelajaran itu dimulai dari konteks nyata, yaitu belanja di koperasi, untuk membantu siswa memahami konsep pengurangan melalui fenomena sehari-hari. Untuk alat dan bahan yang digunakan ada 1 lembar uang mainan, itu sebanyak 5.000, dan yang kedua ada 1 buah buku tulis, dan yang terakhir ada smartboard. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Waalaikumsalam. Siang Ibu. Apa kabarnya? Baik Ibu. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, maka baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, apakah hari ini ada yang tidak hadir? Tidak ada Ibu. Oke, berarti semuanya hadir ya. Oke, jadi masih ada yang ingat belum pembelajaran minggu kemarin? Ingat Bu. Apa? Kita minggu kemarin belajar tentang penjumlahan dan pengurangan. Coba tuliskan ke depan. Jadi minggu kemarin kita belajar seperti 1 ditambah 1 itu sama dengan 2, terus ada 3 ditambah 1 sama dengan 7, betul ada 10 itu 10 5 ada. Terima kasih Hasan, silakan duduk. Oke, jadi minggu kemarin kan kita belajar tentang penjumlahan dan pengurangan biasa, seperti yang dicontohkan oleh Hasan, yaitu 1 ditambah 1 itu sama dengan 2, kemudian 3 tambah 4 sama dengan 7, 10 dikurang 5 sama dengan 5. Jadi ini adalah pembelajaran pengurangan dan penjumlahan biasa. Nah, hari ini kita akan belajar tentang menyelesaikan masalah berkaitan dengan uang. Oke, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, menentukan total harga barang yang dibeli. Kemudian yang kedua itu menentukan sisa uang setelah membeli beberapa barang. Nah, apa sih manfaat kita belajar menyelesaikan permasalahan menggunakan uang ini? Jadi manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari itu kita bisa menerapkannya ketika kita berbelanja di koperasi. Nah, ngomong-ngomong soal koperasi, apakah kalian pernah mengunjungi dan berbelanja di koperasi? Pernah, Ibu. Nah, kira-kira apa yang kalian beli? Pensil, buku. Oke, Semuanya sudah ya berbelanja di koperasi. Oke, kita akan belajar tentang menyelesaikan masalah dengan menggunakan uang. Sebelum itu, Ibu minta kalian untuk membentuk kelompok menjadi 2 kelompok.
silakan. Ini kelompok kedua. Makasih Ibu. Oke, silakan baca petunjuk dari pengerjaan LKPD, kemudian isi identitas kalian. Kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan kepada Ibu ya. Baik Ibu. Oke, apakah kalian sudah membaca petunjuk pengerjaan LKPD-nya? Sudah, Ibu. Nah, coba kalian lihat di permasalahan yang pertama. Tuh, Ibu pinjam ya. Ya, Ibu. Oke, coba perhatikan ke depan, kelompok Hasan. Ya. Oke, jadi kan di permasalahan pertama ini ada guru meminta siswa untuk melakukan praktek di dalam kelas melalui permasalahan yang akan diberikan. Coba kelompok Hasan baca permasalahannya itu apa? Baik Ibu, permasalahan 1 itu ada jika Dina memiliki uang 5.000, ia membeli satu buku seharga 2.000, maka berapa sisa uang Dina setelah berbelanja? Nah, oke, jadi kan di sini kita melakukan praktek jual beli. Jadi Ibu minta perwakilan tiap kelompok itu maju satu orang untuk melakukan praktek ini. Jadi perwakilan kelompok Hasan siapa? Naila Ibu. Ayo silakan Naila, maju. Ibu. Perwakilan kelompok Indi. Artika, Ibu. Oke, silakan maju. Apa yang bisa saya bantu? Saya mau beli buku, Kak. Mau beli buku ya? Ini ya, bukunya harganya 2.000. Oh, ini ya Kak uangnya. Baiklah, pas ya. Ya, terima kasih Kak. Sama. Nah, oke, perhatikan ke depan anak-anak. Jadi kan di sini teman kalian sudah praktek jual belinya. Nah, dari hasil praktek jual beli itu kalian bisa menjawab permasalahan 1. Coba dari Indi berapa sisa uangnya? Ada 2.000 tambah 1.000, jadi ada 3.000, Ibu. Nah, kalian bisa jawab permasalahan 1 itu dengan menggunakan jumlah uang dari sisa belanjanya Indi. Oke, Indi sama Naila silakan kembali ke tempat duduk dan jawab permasalahan 1 di LKPD. Oke, permasalahan 1 sudah kalian jawab? Sudah, Ibu. Nah, silakan lanjut ke permasalahan selanjutnya ya. Coba baca dulu. Kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung ditanyakan ya. Izin bertanya, Ibu. Ya, apa? Untuk nomor 2 ini berarti langsung kita pakai gambar ya, Ibu? Nggak pakai praktek kayak tadi? Ya, enggak, karena kan di sini permasalahannya sudah menggunakan uang berapa ini? 7.000, Ibu. Nah, sedangkan Ibu tadi cuma bawa 5.000. Jadi, langsung kalian gambarkan saja ya, enggak kita praktek lagi ke depan. Baik, Ibu. Terima kasih. Gambarnya itu bebas kan, Ibu? Iya, bebas sekreatif kalian ya. Baik, Ibu. Sudah? Udah Sudah Ibu. Sudah. Nah, coba silakan baca permasalahan ketiganya. Permasalahan ketiga itu, jika Dina memiliki uang 10.000, ia membeli satu buku seharga 2.000, satu pensil seharga 2.000 dan satu penghapus seharga 1.000. Maka berapa sisa uang Dina setelah berbelanja, Bu? Nah, coba baca ini soalnya nomor 1. Dia pakai apa? Gambar juga atau gimana? Pakai garis bilangan, Bu. Nah, ada yang tahu apa itu garis bilangan? Oke, kan kata Hasan nomor 3 itu pakai garis bilangan. Ada yang tahu apa itu garis bilangan? Ada yang tahu? Oke, sepertinya tidak tahu ya. Oke, perhatikan ke depan ya. Jadi garis bilangannya itu seperti ini. Jadi ada garis. Nah, kemudian ada angka ya di sini. Kita misalkan di sini pakai 0. Jadi, untuk menghitung penjumlahan dan pengurangan menggunakan garis bilangan itu dengan cara melompat. Melompat gimana, Ibu? Nah, jadi kalau misal kita ingin menjumlahkan, kita itu melompat ke arah kanan. Jadi ke arah kanan, melompat 1 kali itu berarti menjumlahkan 1 kali. Kalau melompatnya 2 kali berarti menjumlahkan 2 kali. Nah, kalau misal melompatnya ke kiri, nah kalau ke kiri berarti kita mengurangi. Kalau misal melompatnya itu 1 kali berarti mengurangi 1 kali. Kalau lompatnya 2 kali berarti menguranginya 2 kali. Nah, sampai sini apakah sudah paham apa itu garis bilangan? Paham, Ibu. Paham, Ibu. Nah, oke, silakan kerjakan nomor
permasalahan 3 dengan menggunakan garis bilangan yang Ibu contohkan. Baik, Ibu. Baik, Bu. Sudah? Sudah, Ibu. Nah, silakan lanjut ke permasalahan selanjutnya ya, permasalahan 4. Baca Baik. dengan teliti ya permasalahannya. Ibu nomor 2 sampai 4 ini isi juga ya, Bu. Iya, isi juga ya. Sesuaikan dengan Ya, sesuaikan sama garis bilangan ini. Baik, Ibu. Kalau sudah selesai baru lanjut ke yang 4 ya, Permasalahan Bu. 4. Ya, nah. Baik, Ibu. Hasan, Pak Hasan sudah? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Kenapa ini nomor 2, 3, 4-nya belum? Oh, diisi juga ya, Bu? Iya, sesuaikan sama garis bilangan kalian ya. Iya, Ibu. Baik, Oke, Bu. kemudian nanti lanjut ke permasalahan 4. Apakah sudah semua? Sudah, Ibu. Nah, oke, karena sudah selesai semua, silakan perwakilan tiap kelompok maju mempresentasikan hasil jawaban kalian. Coba, kelompok Hasan siapa? Hasan, Ibu. Hasan. Kelompok Indi siapa? Bisa, Ibu. Oh, Indi atau Lisa? Siapa? Ini aja. Oke, silakan Hasan dulu maju. Oke, Bu, pada tahap situasional itu permasalahan 1 dari melihat praktek oleh Indi sama Naila tadi, kami tahu bahwa sisa uang yang dimiliki Indi itu Rp3.000, Ibu. Lalu untuk permasalahan 2 yang referensial itu kami gambarnya seperti ini. Ini, Bu. Ya, coba tunjukin kelompok rombongan Indi. Seperti ini. Gambar. Ini, Bu. Nah, coba jelaskan kenapa gambar kalian seperti itu. Nah, jadi di sini kan buku itu seharga 2.000 dan pensil itu harga 1.000. Jadi kalau misalnya kita beli itu ada Rp5.000 sama Rp2.000. Lalu kita itu punya gede kan. Berarti itu kan gambar dengan uang 2.000 kita lembar kan masih besar. Lalu uang 2.000 lembar itu kami berikan buku pensil, berikan 2.000 lembar itu hilang. Diberikan buku pensil tadi, terus sisa uangnya gambar itu uang 2.000 dan 1.000 lembar ya. Sama itu tadi. Nah, selanjutnya itu kami membuat seperti ini. Untuk garis bilangan itu garis 10.000, yaitu melompat ke kiri dikurangi 2.000 dari 8.000, terus melompat lagi ke kiri dikurangi 2.000 dari 6.000 dan melompat lagi ke kiri dikurangi 1.000 dari 5.000. Nah, yang pertama, permasalahan perhatikan itu kami buat seperti ini, Bu. Jadi 10.000 itu dikurangi pembeliannya itu tadi kan buku, pensil, dan penghapus itu buku itu 2.000 ditambah pensil itu 2.000 dan penghapusnya itu 1.000. Nah, dikurangi dengan 10.000 dari duit yang kita punya tadi. Jadi harganya itu yang didapatkan nomor 2 hasilnya itu 5.000 untuk sisa uangnya. Oke, Hasan silakan duduk. Indi silakan maju perwakilan kelompoknya. Baik. Baik, Ibu, untuk di permasalahan pertama tadi setelah kami lakukan transaksi jual beli tadi didapat kalau sisa uang Indina tuh sebagai Indi tadi itu ada 3.000. Terus untuk yang permasalahan kedua, di sini kami begitu menggunakan gambar uang Indi, jadi kami simbolkan sebagai uang Indi, uang. Ini adalah jumlah uang Indi 1.000, 2.000. Terus untuk buku tadi seharga 2.000, berarti gambar 2.000. Terus pensil tadi kan 2.000, jadi harga buku dengan harga pensil ini kami tambah jadi 4.000. Nah, setelah itu kami kurangkan, jadi ini kan 2.000, jadi 2.000 kita coret, Bu. Jadi ada 1.000, jadi ada 3.000, sekarang 3.000. Nah, untuk yang permasalahan 3 ada generalnya, di sini kami membuat garis bilangan yang dari 0 sampai ke 10.000, Bu. Nah, terus kami ini, tadi kata Ibu, dia dikurang berarti dia ke arah kiri, jadi kami ke arah kiri, jadi kurang sebanyak 1.000, maka akan menghasilkan sisa uang itu 5.000. Nah, terus yang kedua itu adalah saat bilangan itu, nah karena dia itu apa? Menyebabkan sisa, jadi kan sisa itu dikurang, jadi kami membuatnya itu melompat ke arah kiri. Terus kami ketika angka itu berada ke arah kiri, maka ini dikurangi, dan operasi yang kami gunakan untuk masalah ini adalah operasi kurangan. Nah, untuk yang tahap formalnya di sini untuk yang pertama itu kan disuruh untuk menentukan bentuk matematikanya. Jadi bentuk matematikanya ini kami buat tadi kan 10.000, jadi dikurang ini 2.000 harga buku sama harga pensil sama harga penghapus. Jadi ini adalah bentuk matematika yang kami buat. Nah, hasil dari bentuk matematikanya itu adalah 5.000. Terima kasih, Bu. Oke, silakan duduk. Nah, tadi kan sudah presentasi nih Indi sama tadi Hasan. Nah, coba Ibu minta Lisa ya untuk menyimpulkan apa hasil dari kita belajar hari ini. Kalau pengurangan itu kita gunakan untuk mengurangkan sisa uang dalam berbelanja, Ibu. Nah, oke, bener ya apa yang dibilang Lisa. Kalau misal pengurangan itu digunakan untuk menentukan suatu sisa uang ketika kita belanja. Jadi pembelajaran hari ini itu bukan cuman belajar tentang matematika yang ada di buku ya, tetapi ternyata matematika itu bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya tadi kita berbelanja buku. Nah, oke, karena pembelajaran kita sudah selesai, Ibu minta tolong LKPD-nya kumpul lagi ke depan.
terima kasih ya. Terima kasih. Oke, silakan ketua kelas memimpin doa. Baik, sebelum kita mengakhiri pelajaran di hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu pamit ya, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.